Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tadkhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah atau menyeluruh, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, menurut Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, kata kafatan yang itu bermakna jami'an dalam ayat ini mengandung dua konotasi. Konotasi pertama, tidak boleh salah seorang pun yang itu tertinggal untuk masuk ke dalam Islam. Dan konotasi yang kedua, tidak boleh satu pun dari syariah dan hukum-hukum Islam yang ditinggalkan. Jangan sampai syariat dan hukum-hukum Allah yang itu sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsunya diterima dan diamalkan. Sebaliknya, syariah dan hukum-hukumnya, hukum-hukum Allah yang tidak sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsunya ditolak, ditinggalkan, bahkan dicampakkan. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, bersamaan dengan perintah masuk Islam secara 100%, secara kafah ini, Allah melarang kita untuk mengikuti khuwatus syaitan, untuk mengikuti khutuwatus syaitan, langkah-langkah setan, yakni jalan-jalan mereka yang selalu mengajak orang pada kebatilan serta selalu menghiasi keburukan dan kejelekan. Allah SWT memperingatkan hamba-hambanya yang mukmin akan dampak buruk mengikuti langkah-langkah setan, yakni kehancuran yang sempurna. Kehancuran inilah yang dikehendaki oleh setan yang itu meniscayakan dirinya musuhan terhadap manusia. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, lantas siapa sih sebenarnya setan itu? Menurut sebagian ulama, setan atau syaiton itu berasal dari kata syatona, yang maknanya adalah ba'uda, jauh. Maksudnya setan adalah sosok yang jauh dari kebaikan. Kita juga merupakan sosok yang jauh dan berpaling dari kebenaran. Karena itu siapa saja yang berpaling dan menentang kebenaran, baik itu dari golongan jin maupun manusia, adalah setan. Demikian yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami'u li Ahkamil Quran. Dan demikian setan itu bisa berwujud jin maupun manusia, sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 112, yang artinya, demikianlah
kami telah menjadikan bagi setiap nabi itu musuh berupa setan-setan dari jenis manusia dan jin. Sebagian-sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Terjemah dari surat Al-An'am ayat 112. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan agar manusia berlindung kepada zat dari yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala, dari godaan dan kejahatan jin serta manusia. Sebagaimana yang sering kita harus baca dalam surat An-Nas ayat 1 sampai 6. Persoalannya, setan itu amat cerdik. Setan boleh jadi tidak menghalang-halangi manusia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan yang baik. Tapi setan menyimpangkan niat manusia, membelokkan niat manusia untuk beribadah atau beramal baik, sehingga bahkan karena Allah SWT itu akhirnya berubah niatnya. Menjadi pula setan menjadikan manusia itu ikhlas beramal karena Allah SWT, tetapi setan berupaya agar manusia itu beramal tidak sesuai dengan tuntunan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Ya muslimun rahimakumullah, dalam bukunya yang amat terkenal Talbisul Iblis, tipu daya iblis, Ibnu Jauzi itu secara panjang lebar mengungkapkan bagaimana sepak terjang setan dalam memperdaya manusia, termasuk di dalamnya para ahli ibadah. Bahkan setan menggoda para pembaca Al-Quran, para ahli hadis, para ulama fikih, bahkan para pengemban dakwah. Menurut Imam Al-Jauzi, setidaknya ada 6 langkah yang akan dilakukan oleh setan dalam menjerat manusia. Yang pertama, setan berusaha menjadikan manusia itu kafir atau musyrik. Kalau nggak mampu seperti ini, setan akan memulai langkah berikutnya, yakni berusaha menjadikan mereka yang muslim sebagai pelaku bid'ah. Kalau gagal, langkah yang ketiga, setan berusaha menjadikan mereka yang muslim sebagai pelaku bid'ah. Itu yang kedua. Yang ketiga, maka setan itu berusaha menjadikan mereka itu tukang maksiat, pelaku dosa yang melakukan dosa-dosa besar. Jika masih gagal, langkah yang keempat, berusaha agar mereka banyak melakukan dosa-dosa kecil. Dan yang kelima, berusaha menyibukkan mereka dalam masalah-masalah yang mubah, yang tidak bermanfaat dan tidak berpahala. Dan yang keenam, jika langkah-langkah itu gagal, maka setan berusaha menyibukkan mereka dengan urusan-urusan sederhana, sehingga mereka melupakan berbagai urusan yang lebih utama. Misalnya menyibukkan diri dengan amalan-amalan sunnah, tetapi meninggalkan amalan-amalan wajib. Itulah langkah-langkah setan dalam menggoda manusia, tahapan-tahapan yang tempuhnya untuk menjerat manusia. Semoga kita semua terhindar dari godaan setan, baik dari golongan jin maupun manusia. Kurang lebihnya maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.